Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia kembali dibawa dalam Tuhan padanya. Betapa kita susah dan percuma berjalan, bila kurang berbagi dalam Tuhan padanya. Jika oleh pencobaan kacau dalam hidupan, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada bedanya. Dia tak kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bacaan Alkitab diambil dari Galatia 4 ayat 8 sampai 20. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Demikianlah firman Allah. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam doa bersama kita pada pagi hari ini. Tema renungan pada pagi hari ini adalah kawan sejati. Bacaan kita terambil dari Galatia 4 pasalnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-20. Galatia pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-16 mengatakan,
Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang pasti membutuhkan kawan. Sulitnya adalah menemukan kawan yang sejati. Kawan yang selalu ada ketika dibutuhkan. Kawan yang bersedia untuk mengatakan kebenaran demi kebaikan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia sampai harus mempertanyakan hubungannya dengan mereka. Apakah dia masih diterima sebagai kawan atau sudah dianggap sebagai musuh karena menyatakan kebenaran? Saat itu jemaat di Galatia mengalami kemunduran iman. Sebab mereka kembali mengikuti pola hidup lama yang sudah mereka tinggalkan. Mereka kembali memelihara kepercayaan lama. Hal ini tentu saja membuat Paulus gusar. Mereka sudah menjadi jemaat yang dikenal Allah. Itu berarti mereka adalah umat kepunyaan Allah. Umat yang sudah diselamatkan. Bagaimana mungkin mereka berbalik dari Allah? Ketika Paulus mengingatkan mereka agar mereka kembali pada Allah, mereka justru menolak Paulus. Ini yang membuat Paulus bertanya, apakah dia sudah menjadi musuh mereka? Bapak Ibu yang terkasih, kawan sejati adalah orang yang muncul ketika dibutuhkan. Paulus hadir melalui tulisannya untuk mengingatkan umat. Namun, menyatakan kebenaran selalu berisiko ditolak. Ini tantangan yang bukan saja harus diingat, tetapi juga dihadapi. Hanya karena orang menolak untuk diingatkan, bukan berarti mereka lalu ditinggalkan. Kawan sejati adalah mereka yang bersedia untuk terus mengingatkan sesamanya sekalipun ditolak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Tuhan sudah menjadikan kami umat kepunyaan-Mu dan mengingatkan kami untuk dapat menjadi kawan yang sejati. Saat ini kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga dimanapun berada, terkhusus untuk keluarga-keluarga di Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang dalam pergumulan, baik pergumulan antar keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, ataupun juga mereka yang bergumul akan masa depan, akan menghadapi masa pensiun, mencari pasangan, dan lain sebagainya. Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar terbaik dan memberikan kelegaan bagi pergumulan mereka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berkati dan pimpin selalu mereka yang memiliki harapan dan cita-cita, agar tetap menjaga semangatnya sehingga harapan dan cita-citanya dapat terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit, baik itu sakit berat maupun ringan. Ya Tuhan, Engkau dokter segala dokter, tabib segala tabib. Dengan bilur-bilur-Mu Engkau memberikan kesembuhan. Dan kiranya Tuhan tetap dekat kepada mereka yang sakit, memberikan kemampuan agar dapat tetap merasakan kasih dan sukacita yang dari Tuhan, sehingga mereka tetap dapat memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh beristirahat, dan saat ini kami boleh menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Allah Bapa, izinkan kami melanjutkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk gereja kami, baik GKI Perumnas maupun Bajem Kota Bumi. Untuk para pelayan gereja kami, baik Ibu Suryati Ambarsari sebagai pendeta kami,
Penatua Irving Gultom dan penatua lainnya, para pelayan gereja dari Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Pemuda, dan Komisi Dewasa, agar semakin setia melayani dengan sepenuh hati. Berikan kesatuhatian dalam melayani Tuhan, yang pada akhirnya semuanya itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk program kerja gereja yang telah tersusun, agar dalam pelaksanaannya, program-program tersebut dapat berdampak bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk para pelayan ibadah, khususnya tim multimedia, untuk ibadah hybrid onsite dan online di GKI Perumnas. Kiranya Tuhan berikan semangat, kemampuan, dan kekompakan tim dalam bekerja, serta berikan jalan keluar untuk kami mendapatkan sarana prasarana penunjang yang mendukung sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pelayanan ibadah di gereja Tuhan ini. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah yang baik, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon bimbing dan sertai Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri di berbagai bidang hingga pemimpin di tingkat daerah agar bisa melayani rakyat Indonesia dengan rela dan sepenuh hati. Tolong berkati pemerintah negara Indonesia ini agar rakyat Indonesia bisa mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, baik bidang pendidikan dan ekonomi yang merata dari ujung barat hingga timur Indonesia, agar Indonesia bisa menjadi negara yang besar dan kuat di mata dunia. Kami juga mau berdoa bagi pandemi COVID-19 di Indonesia. Berkati para tenaga kesehatan yang telah merelakan hidupnya untuk melayani rakyat Indonesia, untuk memberikan vaksin dosis pertama hingga booster, sehingga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa berakhir. Dan kami juga mau berdoa bagi bencana alam, baik banjir, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya yang telah terjadi, agar perlahan-lahan bisa reda dan masyarakat sekitarnya boleh mawas diri, sehingga mereka bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan rasa aman. Inilah doa syafaat kami menaikkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.